tentang menjalankan amanah, memenuhi amanah dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya sesuai dengan amanah yang diberikan. Dan ini merupakan salah satu bagian dari keimanan. Artinya seseorang yang imannya sempurna, al-mu'minul kamil, maka dia tidak akan menyia-nyiakan amanah yang diberikan kepadanya. Dia akan menjalankan amanah sesuai dengan yang diamanahkan kepadanya. Hadirin rahimakumullah. Nah, banyak sekali di dalam Al-Quran dan juga hadis yang menjelaskan tentang pentingnya amanah. Di antaranya yang disebutkan di dalam kitab ini adalah dalam surat An-Nisa dan surat Al-Baqarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, mari kita mengikhlaskan niat kita bahwa kita menghadiri majelis ilmu lillahi ta'ala. Pada pagi hari ini kita sampai pada cabang iman yang ke-35, yaitu tentang memenuhi amanah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-khamisu wa thalathun, utawi kang nomor 35 min syu'abil iman iku al-amanatu pira-pira amanah, wa malan perkara yajibu kang wajib fiha ing dalam amanah, min adaiha nyatane saking ngelakoni utawa memenuhi amanat, ila ahliha maring ahline amanah. Liqaulihi krana dawe Allah Ta'ala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Innallaha satemene Allah iku ya'murukum perintah sapa Allah ing sira kabeh, an tu'addu ing yanto nglaksanakaken utawa menuhi sapa sira kabeh al amanati ing pira-pira amanat, ila ahliha maring ahline amanat. Wa qawlihi lan dawe Allah Ta'ala, falyu'addi alladhi tumina amanatah, falyu'addi mongko becik menuhi sapa alladhi wong tumina kang ten awai amanah, amanatahu ing amanae alladhi. Wali hadithi Abi Hurairah lan krana hadise Abi Hurairah radhiyallahu anhu, addil amanata ila man i'tamanaka wa la takhun man khanaka. Addi menuwana sapa sira al amanata ing amanah, ila man maring wong i'tamanaka kang wis paring amanah sapa man ing sira. Wala takhun lan ojo khianat sapa sira man ing wong khanaka kang khianat sapa man ing sira. Wali hadisihi lan krana hadise Abi Hurairah fi sahihaini ing dalam kitab sahih loro Bukhari lan Muslim, salasun ana telu man kunna fihi man utai sapane wong iku kunna ana apa salasun fihi ing dalem man, fahuwa mongko utaiman iku munafiqun wong kang munafik. Wa in shamma lan senajan poso sapa wong, wa shalla lan senajan salat sapa man, wa za'ama lan nyangka sapa man annahu satamene man iku muslimun wong kang muslim. Yaiku idza haddasa tatkala ngomong sapa wong, kadzaba mongko goroh sapa wong, wa idza wa'ada lan tatkalane janji sapa wong, akhlafa mongko nulayai janji sapa wong, wa idza atumina lan tatkalane den wae amanah sapa wong, khana mongko khianat sapa wong. Hadirin rahimakumullah, pembahasan kita pagi hari ini adalah tentang menjalankan amanah, memenuhi amanah
dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya sesuai dengan amanah yang diberikan. Dan ini merupakan salah satu bagian dari keimanan. Artinya seseorang yang imannya sempurna, al-mu'minul kamil, maka dia tidak akan menyia-nyiakan amanah yang diberikan kepadanya. Dia akan menjalankan amanah sesuai dengan yang diamanahkan kepadanya. Hadirin rahimakumullah. Nah, banyak sekali di dalam Al-Quran dan juga hadis yang menjelaskan tentang pentingnya amanah. Di antaranya yang disebutkan di dalam kitab ini adalah dalam surat An-Nisa dan surat Al-Baqarah. Disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 58, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Jadi Allah memerintahkan kepada kalian untuk memenuhi amanah kepada ahlinya. Siapa yang memberikan amanah kepada kamu, maka kamu harus memenuhi, menjalankan amanah itu sebaik-baiknya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 283, falyu'addil ladzi tumina amanatah. Maka orang yang telah diberikan amanah hendaknya dia menjalankan amanah itu. Dan juga hadis yang tadi kita telah baca, yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda, addil amanata ila manitamanaka wala takhun man khanaka. Laksanakan amanah itu, amanah kepada orang yang telah memberikan amanah kepadamu, dan jangan berkhianat kepada orang yang berkhianat kepadamu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, urusan amanah ini sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap kita, khususnya pada masa sekarang ini, di mana sekarang ini banyak sekali orang yang tidak amanah. Tidak amanah baik dalam urusan duniawi maupun dalam urusan agama. Salah satu musibah yang menjadikan umat rusak pada masa sekarang adalah banyaknya para pengkhianat-pengkhianat, baik dalam urusan duniawi maupun urusan agama. Ini betul-betul membawa kerusakan di tengah-tengah umat Islam. Karena itulah maka kita harus berusaha menjadi seorang muslim yang amin, seorang muslim yang amanah. Dan kita juga mendorong agar kita umat Islam secara umum itu betul-betul juga menjalankan amanahnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu sifat dari para nabi seluruhnya, mulai dari nabi yang pertama Nabi Adam alaihissalam sampai dengan nabi yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah amanah. Bahwa seluruh para nabi itu umana, orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang selalu memenuhi amanah yang telah diamanatkan kepada mereka, baik itu dalam urusan duniawi maupun dalam urusan agama. Ketika yang memberikan amanah itu Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka, maka mereka menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Amanah Allah terhadap para nabi adalah risalah dan nubuwah, kenabian, agar mereka menyampaikan agama Islam kepada umatnya. Itu amanah yang dibebankan oleh Allah kepada para nabi, untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan syariah, untuk menyampaikan tentang akidah dan juga apa-apa yang diperintahkan oleh Allah untuk umat,
dan apa-apa yang dilarang oleh Allah untuk umat manusia. Tugas yang diamanahkan oleh Allah kepada para nabi adalah mubasyirina wa munzirin. Mereka memberikan kabar gembira kepada mereka yang kafir dan bermaksiat dengan memberikan kabar gembira kepada mereka yang mau masuk Islam dan berbuat ketaatan dengan pahala dan surga nanti di akhirat. Dan memberikan peringatan, ancaman kepada mereka yang tetap dalam kekufuran dan bermaksiat kepada Allah dengan siksa nanti di akhirat di dalam neraka jahanam. Itu adalah amanah yang Allah amanahkan kepada para nabi. Maka mereka akan menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Nggak ada seorang nabi pun yang pernah berkhianat. Apabila Allah menyampaikan ini agar disampaikan bahwa perkara ini hukumnya haram, maka para nabi akan menyampaikan bahwa perkara itu hukumnya haram. Jika para nabi diperintahkan oleh Allah agar menyampaikan bahwa ucapan atau perbuatan ini hukumnya halal, maka mereka akan menyampaikannya itu halal kepada umatnya. Mereka tidak akan berkhianat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak akan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Mereka juga tidak akan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menyampaikan kepada umatnya sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Tidak menambahinya, tidak menguranginya, apalagi kemudian sampai merubah atau mengganti apa yang telah ditetapkan dan diperintahkan untuk disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para nabi itu adalah umana. Mereka nggak ada pengkhianat satupun di antara mereka. Demikian juga dalam urusan keduniaan, amanah yang diberikan oleh sesama manusia. Mereka tidak khianat kepada Allah, mereka juga tidak berkhianat kepada sesama. Apabila ada seseorang yang misalnya menitipkan suatu barang kepada mereka untuk dijaga, maka mereka akan menjaganya dengan sebaik-baiknya sampai kemudian pemiliknya datang untuk mengambilnya. Itu namanya amanah kepada orang lain. Jika seseorang diberikan amanah, seorang nabi dititipi suatu barang misalnya, maka mereka untuk dijaga maka akan dijaga. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil beliau sudah dikenal dengan sebutan Al-Amin, orang yang sangat terpercaya karena beliau tidak pernah berkhianat kepada sesama manusia, juga tidak pernah berkhianat. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk hijrah dari Makkah ke Al-Madinah Al-Munawwarah yang dulu namanya Yathrib, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib di Makkah untuk apa? Untuk menyampaikan amanah yang telah diamanahkan oleh penduduk Makkah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupa sebagian harta benda. Jadi ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masyarakat Makkah ketika itu sangat percaya kepada Rasulullah dalam urusan duniawi. Meskipun dalam urusan agama banyak di antara mereka yang mendustakannya karena gengsi dan kesombongannya, tetapi dalam urusan duniawi sebagian mereka itu masih percaya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka menitipkan sebagian harta, sebagian benda kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dijaga oleh Rasulullah, karena beliau dikenal sebagai orang yang terpercaya dan tidak akan berkhianat sedikit pun.
Sehingga ketika Rasulullah akan meninggalkan Makkah karena diperintah oleh Allah hijrah ke Madinah, maka beliau harus mengembalikan barang-barang harta benda yang dititipkan kepada beliau kepada pemiliknya, kepada pemberi amanah. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib diberikan tugas oleh Nabi untuk mengembalikan amanah-amanah yang telah diamanahkan oleh sebagian masyarakat Makkah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau beliau tidak amanah dalam kondisi seperti itu, ya sudah, tinggal aja, ditinggalkan aja. Apalagi yang sudah barang mereka, harta mereka dijaga oleh Nabi, tetapi mereka justru sebagian mereka akan membunuh Nabi. Semestinya kalau orang seperti kita, maka namanya orang berkhianat, ya ganti dikhianati. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak melakukan hal tersebut. Beliau terpercaya dalam urusan agama dan juga terpercaya dalam urusan duniawi. Baik itu yang memberikan amanah adalah Allah atau yang memberikan amanah secara zahir adalah sesama, maka beliau itu adalah orang yang terpercaya, artinya menjalankan amanah itu sesuai dengan ketentuan dari yang memberikan amanah. Bahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih muda, belum menikah, beliau sudah terkenal dengan keamanahannya sehingga bergelar Al-Amin. Dan Sayyidah Khadijah itu sangat tahu tentang keamanahan beliau, sehingga kemudian beliau dipercaya untuk menjalankan perdagangannya, untuk menjalankan perdagangan Sayyidah Khadijah, sehingga beliau melakukan perjalanan ke Syam untuk menjalankan dagangan Sayyidah Khadijah. Dan karena keamanahannya, maka beliau mendapatkan keuntungan yang sangat besar karena keamanahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kemudian Sayyidah Khadijah berminat untuk kemudian menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak memberikan amanah kepada kita semuanya agar kita ini menjalankan amanah itu sebaik-baiknya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga sering mendapatkan amanah dari sesama manusia. Maka kewajiban kita sebagai seorang mukmin yang menginginkan keimanan yang sempurna, maka hendaknya kita menjalankan amanah tersebut. Dalam hadis yang lain disebutkan, la dina liman la ahda lahu wa la imana liman la amanata lahu. Orang yang tidak memenuhi janji itu agamanya enggak sempurna. Orang yang tidak memenuhi amanah, maka imannya itu tidak sempurna. Agar menjadi seorang mukmin yang imannya sempurna, maka amanah harus kita jalankan. Baik itu amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun amanah dari siapa? Dari sesama manusia. Amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita adalah agar kita beragama hanya dengan agama Islam. Itu amanah dari Allah. Agar kita tidak beragama kecuali dengan agama Islam. Dalam ayat Al-Quran disebutkan, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar menurut Allah itu hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama untuk dipeluk selain Islam, maka Allah tidak akan menerima dia, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Jadi kita
diberikan amanah oleh Allah hidup di dunia ini agar kita itu memeluk agama Islam. Kalau seseorang kemudian dia tidak memeluk agama Islam, maka berarti dia tidak menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia telah berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari amanah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengamanahkan kita yang hidup di dunia ini agar kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun dari makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk aku perintahkan beribadah kepadaku. Itu amanah dari Allah, bahwa kita ini diberikan hidup oleh Allah adalah agar kita, bahwa Allah memerintahkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita manusia hidup di dunia ini kemudian tidak beribadah kepada Allah, tetapi justru beribadah kepada selainnya, maka berarti telah menyia-nyiakan amanah yang telah Allah berikan kepada kita. Berarti dia telah berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan hidup, kita diberikan kesehatan, diperintah untuk ibadah kepada Allah, tetapi justru ibadah kepada selain Allah. Itu adalah bentuk pengkhianatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Allah Subhanahu wa taala juga memberikan amanah kepada kita untuk bertakwa. Betapa banyak ayat di dalam Al-Qur'an yang memerintahkan kita untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ayat yang seperti itu jumlahnya sangat banyak. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan sebagai muslim. Takwa artinya menjalankan semua yang diperintahkan dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka kita harus menjalankannya sebaik-baiknya. Kalau kita tidak menjalankan yang wajib, tidak menjalankan yang wajib, tetapi justru menjalankan yang diharamkan oleh Allah, maka berarti berkhianat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itulah ketika kita berbicara tentang sifat wajib bagi para nabi, ketika kita berbicara tentang sifat wajib para nabi, itu kita sebagian ulama itu memasukkan sifat ismah itu ke dalam sifat amanah. Sehingga yang sering kita dengar bahwasanya sifat wajib bagi Allah itu ada 4, yaitu as-sidqu, kemudian al-amanatu, al-fatanatu, at-tabligh. Padahal ada sifat ismah. Ismah itu terjaga dari melakukan kekufuran, terjaga dari melakukan dosa besar, terjaga dari melakukan dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya. Ini kenapa di sebagian tidak memasukkan ini? Karena ini sudah masuk pada sifat amanah. Bahwa ketika para nabi itu amanah, maka mereka berarti tidak menjalankan perkara yang diharamkan, mereka tidak kufur, mereka tidak menjalankan yang diharamkan, mereka senantiasa menjalankan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu semua adalah bagian dari amanah yang Allah berikan kepada para nabi, sehingga mereka menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Dan amanah takwa, menjalankan yang diwajibkan, meninggalkan yang diharamkan, beribadah kepada Allah, beragama hanya dengan agama Islam, itu juga diamanahkan kepada seluruh manusia dan jin.
Jika kita menjalankannya, berarti kita telah menunaikan amanah itu. Tetapi apabila kita tidak melakukannya, berarti kita telah menyia-nyiakan amanah yang telah Allah amanahkan kepada kita. Makanya dikatakan bahwasanya memenuhi amanah adalah bagian dari keimanan. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amanah lainnya yang Allah amanahkan kepada kita itu adalah mendakwahkan agama ini. Mendakwahkan agama ini itu amanah dari Allah, amanah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Allah memerintahkan kita untuk berdakwah, untuk menyampaikan agama ini kepada umat manusia. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat. Ini amanah Rasulullah kepada kita. Allah memerintahkan kita untuk berdakwah, mendakwahkan agama Islam. Rasulullah juga mengamanahkan itu kepada kita. Maka apabila kita orang yang terpercaya, maka hendaknya kita menjalankan amanah itu. Kalau ada seseorang kemudian tidak melakukan dakwah, dia tidak menyampaikan agama ini kepada orang lain, dia tidak menyampaikan ilmu yang dia peroleh kepada selainnya, maka berarti dia telah menyembunyikan ilmu, dia telah menyembunyikan Islam, dia telah menyembunyikan dakwah ini, dan itu berarti dia telah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini harus diperhatikan. Ini bagian dari amanah. Karena sebagian kita hanya menganggap bahwa amanah itu adalah amanah yang sifatnya adalah duniawi. Padahal amanah yang sifatnya diniyah, keagamaan, itu justru itu lebih harus diperhatikan dibandingkan dengan amanah duniawiyah. Amanah yang bersifat duniawi, yang bersifat sesama manusia, itu harus dijalankan. Tetapi amanah yang telah Allah amanahkan kepada kita, yang telah Rasulullah amanahkan kepada kita, maka itu harus lebih kita perhatikan dan harus lebih kita perhatikan untuk dijalankan. Tidak boleh kita menyia-nyiakannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebagian orang yang dia tidak menjalankan amanah ini, ditambah lagi dia berkhianat. Dia bukan, ketika dia tidak menjalankan amanah itu, maka ini adalah salah satu bentuk pengkhianatan. Lebih berbahaya lagi ketika dia kemudian ketika dia khususnya dalam urusan agama dan ilmu dan dakwah, dia justru menyampaikan sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang diamanahkan. Nah, seperti yang tadi kita ceritakan bahwa para nabi semua mereka amanah, maka mereka menyampaikan sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh Allah kepada mereka, kepada umatnya. Nah, demikian juga kita, maka kita juga wajib menyampaikan apa yang diamanahkan kepada kita sesuai dengan apa yang telah diamanahkan kepada kita oleh Allah dan Rasulnya. Tidak boleh kemudian merubahnya. Nah, seperti sekarang ini banyak orang yang melakukan fatwa bighairi ilm, berfatwa tanpa ilmu. Itu adalah pengkhianatan yang sangat besar terhadap agama, pengkhianatan kepada Allah, pengkhianatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat-sangat berbahaya. Dia mengatakan tentang agama berdasarkan akalnya, berdasarkan hawa nafsunya.
Dia mengatakan yang haram halal, yang halal haram. Dia mengatakan sesuatu yang hukumnya dirinci menjadi mutlak, dan seterusnya. Ini adalah bagian dari perbuatan khianat kepada Allah, kepada Rasulnya, dan ini adalah lebih berbahaya daripada khianat dalam urusan dalam urusan duniawi, meskipun itu juga berkaitan dengan dengan akhirat. Kenapa dikatakan lebih berbahaya? Karena dia akibatnya adalah akan sesat dan menyesatkan orang lain. Kalau seseorang misalnya berkhianat dalam masalah harta, ada seseorang memberikan amanah kepada si A, tolong dijaga harta saya ini, misalnya 1 juta saya titipkan kepada kamu. Kemudian si A ini kemudian berkhianat, uang itu kemudian ternyata dimakannya oleh dia, tidak dijaga, tetapi justru diambil, dimanfaatkan, dimakan oleh dia. Maka dia berkhianat. Nah, maka di sini siapa yang dirugikan? Satu orang manusia yang dikhianati oleh dia, dan dia meskipun begitu dia juga kemudian tetapi dia tetap muslim, yang dikhianati itu tetap muslim, tetap terjaga agamanya, hanya saja harta bendanya itu akan hilang sehingga dia sakit hati, dia kecewa dan seterusnya. Tetapi apabila khianat yang dilakukan oleh si A itu dalam urusan agama, dia diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan agama, bahwa permasalahan ini hukumnya haram, kemudian dia mengatakan ini hukumnya halal, maka dia akan menyesatkan orang lain, dia akan sesat dan menyesatkan orang lain. Dia bukan hanya masuk neraka sendiri, tetapi mengajak atau menarik orang lain untuk masuk neraka bersama dia. Itu akibatnya jika Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengampuninya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu amanah dalam urusan agama, amanah dalam urusan ilmu itu jauh lebih harus diperhatikan dan lebih penting untuk dijaga dari amanah dalam masalah harta. Meskipun amanah dalam masalah harta itu juga harus dijaga, dan itu adalah bagian juga amanah dalam agama. Kalau diruntut-runtut maka tetap itu akan berkaitan dengan agama, karena Allah Subhanahu wa taala itu melarang berkhianat, bukan hanya dalam urusan agama, tetapi juga melarang berkhianat dalam urusan duniawi, dalam urusan misalnya harta benda. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amanah banyak sekali yang harus kita pikul dan harus kita jalankan. Tadi adalah beberapa contoh dari amanah yang Allah amanahkan kepada kita, yang kita harus menjaganya dengan sebaik-baiknya. Amanah dalam beragama, amanah dalam menjalankan agama, dalam ibadah kepada Allah, amanah dalam ketakwaan, amanah dalam ilmu, amanah dalam dakwah. Itu semuanya harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya jika kita menghendaki menjadi seorang mukmin yang sempurna imannya. Dan kita sebagai seorang mukmin menghendaki itu menjadi seorang mukmin yang imannya sempurna. Hadirin rahimakumullah. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari kita ini juga banyak mengemban amanah-amanah yang kita juga harus jalankan itu dengan sebaik-baiknya. Karena terkadang seseorang itu kalau nggak dijelentrehkan itu tidak memahami sebenarnya apa sih amanah yang kita tanggung dan harus kita jalankan. Setiap kita ini menanggung amanah, dan amanah itu harus kita jalankan.
Misalnya seorang perempuan menjadi seorang zaujah, seorang istri, maka dia apa? Dia punya amanah. Amanahnya adalah menjaga, misalnya menjaga harta suaminya, menjaga rumahnya, menjaga dirinya. Itu adalah amanah. Maka seorang istri yang amanah, artinya yang aminah, yang dia terpercaya, maka dia akan menjaga dirinya, menjaga rumah suaminya, dan menjaga harta benda suaminya. Tidak kemudian seorang istri kemudian dia berselingkuh dengan orang lain, maka itu namanya tidak amanah, tidak menjalankan amanah dalam dirinya. Atau misalnya seorang istri ternyata diberikan amanah untuk menjaga rumah suaminya, tetapi dia justru dia merusaknya. Atau dia diberikan amanah oleh suaminya, yaitu berupa harta benda, tetapi justru dia menggunakannya dengan penggunaan yang tidak sesuai dengan izin suami. Suaminya sudah memberikan amanah bahwa ini uang, harta ini, tetapi justru dia digunakan untuk sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh suaminya. Berarti telah mengkhianati suaminya. Seorang istri dia harus menjalankan amanahnya kepada suaminya. Seorang suami juga dia punya amanah, yaitu untuk menjalankan kewajibannya terhadap istrinya. Karena itu amanah dari Allah kepada para suami agar dia memberikan nafkah kepada istrinya. Itu adalah amanah. Jika dia tidak memberikan nafkah kepada istrinya, berarti dia telah mengkhianat, telah berbuat khianah dalam masalah ini, karena dia tidak menjalankan amanahnya. Dia harus menggauli istrinya dengan baik, itu adalah amanah. Dan seterusnya, dari kewajiban-kewajiban suami kepada istri, itu adalah merupakan bagian dari amanah yang harus dijalankan oleh suami. Kemudian anak-anak yang Allah berikan kepada kita, itu semuanya adalah amanah. Semakin banyak anaknya, berarti semakin banyak amanah yang Allah berikan kepada kita. Maka kita harus menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kita menjalankan amanah terhadap amanah yang berupa anak? Sudah digariskan dalam agama, yaitu kita dengan cara memberikan nafkah kepada mereka. Ini kewajiban kita, artinya itu amanah yang harus kita jalankan sampai mereka telah baligh. Kemudian mendidik mereka ketika telah berumur 7 tahun qamariyah dan sudah mumayyiz, maka mengajari mereka untuk sholat, memerintahkan dia untuk menjalankan sholat, mengenalkan mereka kepada Allah dan Rasulnya, mengajarinya akidah yang benar, mengajarinya akhlak, adab, dan seterusnya. Itu adalah amanah yang harus dijalankan oleh orang tua terhadap anak mereka. Ini karena anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seseorang harus menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Kalau seseorang misalnya diberikan anak oleh Allah, tetapi dia hanya kasih makan saja, tetapi tidak diberikan pendidikan agama sesuai dengan ketentuan tadi yang telah kita sebutkan, maka dia telah berkhianat kepada Allah. Dia diberikan amanah anak, tetapi kemudian amanah itu tidak dia jalankan sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini juga bagian dari itu yang kita yang kita harus jalankan. Ilmu yang Allah berikan kepada kita juga amanah.
punya tanggung jawab kita, yaitu untuk menyampaikan ilmu itu kepada orang lain. Dan kemudian kita juga harus menyampaikannya sesuai dengan apa yang kita terima dari guru kita, tidak menambah, tidak mengurangi, tidak merubahnya. Itu adalah amanah yang Allah berikan kepada kita. Kesehatan itu juga amanah dari Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi amanah-amanah yang lainnya yang kaitannya dengan sesama manusia. Sebagian kita terkadang dipercaya oleh masyarakat kita untuk menjadi seorang pemimpin. Ada yang diberikan amanah untuk menjadi presiden. Ada yang diberikan amanah menjadi gubernur. Ada yang diberikan amanah sebagai bupati, Pak Camat, kepala desa, Pak Lurah, Pak RT, dan seterusnya. Itu juga amanah yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang. Maka ketika seseorang sudah diberikan amanah itu, maka dia harus menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan keinginan yang memberikan amanah. Ketika seseorang sudah diberikan kepercayaan atau amanah oleh rakyat untuk menjadi wakil rakyat, misalnya DPR, atau menjadi seorang presiden, maka dia berarti harus amanah mereka itu sesuai dengan tugas mereka, yaitu bagaimana mereka bisa berbuat adil kepada rakyatnya, bagaimana mereka bisa melakukan usaha-usaha mensejahterakan rakyatnya, dan seterusnya. Itu adalah amanahnya. Kalau kemudian seorang pemimpin tidak melakukan itu, maka dia telah berkhianat. Juga pemimpin memiliki tugas mereka adalah untuk memastikan bahwa kehidupan beragama rakyatnya itu berjalan dengan baik. Bagaimana kemungkaran bisa hilang dari daerahnya, bagaimana agama bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya, itu adalah bagian dari amanah seorang pemimpin yang harus dijalankan oleh seorang pemimpin pada semua levelnya. Kalau levelnya negara, presiden, maka berarti seluruh rakyat dalam negara itu. Kalau dia levelnya provinsi, berarti amanahnya adalah di situ, seluruh kawasan di provinsi itu. Kalau dia Pak RT, berarti kawasannya ya di kawasan satu RT itu. Itu adalah amanah yang dia harus jalankan. Dan itu kalau seseorang itu sudah sanggup untuk menerimanya, maka konsekuensinya dia harus memenuhi amanah itu dengan sebaik-baiknya. Karena itu tidak mudah seseorang itu menjadi seorang pemimpin. Tapi hari ini orang berebut menjadi pemimpin. Padahal menjadi pemimpin itu adalah bagian dari amanah. Bukan semata-mata dia adalah nikmat, karena nanti bisa mendapatkan gaji yang besar dan seterusnya, enggak. Tetapi dia adalah amanah. Dan ketika kita menerima untuk menjadi seorang pemimpin, maka kita harus tahu bahwa kita telah mendapatkan amanah itu, dan kita berkewajiban untuk menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Harus tahu itu. Kalau enggak, ini musibah, petaka ini. Kalau seseorang asal terima amanah dari orang lain, bahkan dia mencari-cari amanah itu, minta diberi amanah. Tolong saya angkat jadi gubernur, tolong saya angkat jadi bupati, dan seterusnya. Bahkan sebagian sampai menyuap agar dia diberi amanah. Tetapi setelah diberi amanah berkhianat, maka ini ancamannya sangat berat nanti di akhirat. Seperti yang disebutkan dalam
ayat tadi dan juga nanti disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini bagian dari amanah yang sifatnya duniawi, yang tetap akan berkaitan dengan masalah agama dan akhirat dia nanti. Karena jika dia tidak menjalankan amanah duniawi, dia juga mendapatkan ancaman azab nanti di akhirat. Bentuk amanah yang lainnya, hadirin rahimakumullah, dalam urusan hal-hal yang dalam kepemimpinan di organisasi, itu juga amanah. Misalnya di NU diberikan amanah sebagai ketua lembaga atau ketua harian dan sebagainya. Itu adalah amanah yang dia punya kewajiban untuk menjalankan sesuai dengan tugasnya. Maka orang pemimpin yang amanah, dia menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang telah ditugaskan kepadanya. Itu namanya orang terpercaya. Kalau dia tidak menjalankannya sesuai dengan apa yang telah ditugaskan kepadanya, yang diamanahkan kepadanya, maka berarti dia telah berbuat khianah dan tidak layak untuk kemudian dilanjutkan atau dipilih kembali, baik itu pemimpin formal, pemimpin organisasi dan seterusnya. Termasuk kalau santri, pemimpin di kelas, ketua kelas itu amanah, dia harus menjalankannya sesuai dengan apa yang diamanahkan, apa tugasnya ketua kelas. Kalau di pondok pesantren dia diangkat sebagai lurah di pondok pesantren itu, maka dia harus tahu apa tugas dia dan dia harus menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak, maka di sini dia akan berdosa. Jadi setiap kita, makanya dikatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya. Artinya apa yang menjadi amanah yang telah dibebankan kepada dia, itu akan ditanyakan nanti di akhirat, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian kita yang diangkat menjadi pengurus takmir masjid, istilahnya ya, pengurus takmir masjid. Nah, ini juga amanah. Juga amanah yang dia harus jalankan. Namanya takmir masjid itu tugasnya memakmurkan masjid. Bagaimana masjid itu bisa hidup dalam sholat jamaahnya 5 waktu, kemudian juga mengisinya dengan majelis-majelis taklim, itu adalah tugasnya. Kalau kemudian ternyata dia menyia-nyiakannya dan dia sama sekali tidak menjalankan tugas dia sebagai pengurus takmir masjid, maka dia telah melakukan khianat. Sebagian orang itu menerima untuk diberikan amanah mengurus anak yatim. Ini juga amanah. Dia menerima, bahkan dia mengajukan dirinya sendiri untuk mengurus anak yatim. Ini amanah yang berat. Nah, tetapi banyak orang yang kemudian berkhianat. Dia mengurus anak yatim, tetapi sumbangan-sumbangan yang masuk justru dia makan sendiri, tidak diberikan kepada anak yatim kecuali hanya sedikit misalnya. Maka dia telah melakukan khianat. Nah, sebagian orang jabatannya itu sangat banyak, di sini dia menjabat jabatan double, semua diterima. Ada nawari, kamu mau jadi ini, mau. Kamu mau jadi ini, mau. Kamu mau jadi ini, mau. Ternyata semuanya numpang nama saja. Numpang nama, biar keren. Dia jabatannya sangat banyak, tetapi ternyata nggak satu pun dijalankan dengan sebaik-baiknya. Maka ini bukan cermin orang yang amanah. Orang yang terpercaya, maka dia akan menjalankan amanah yang diamanahkan kepadanya. Baik itu amanah yang diamanahkan oleh Allah dan Rasulnya kepadanya, amanah yang diamanahkan oleh sesama manusia, maka dia akan menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Dan itu adalah bagian dari keimanan. Nah, seseorang mukmin yang sempurna imannya,
maka dia akan menjaga amanah, dia akan menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Dalam hadis yang terakhir disebutkan di sini, ini perlu dijelaskan agar tidak salah faham. Thalathun man kunna fihi fahuwa munafiqun wa in shama wa shalla wa za'ama annahu muslimun. Idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ini maksudnya bagaimana? Ini maksudnya adalah apabila seseorang itu ya ghalaba alaihi hadza. Jika terus-menerus melakukan 3 hal ini, maka dikatakan dia munafik. Munafiknya di sini juga yang dimaksud munafik amali, bukan munafik fil aqidah, bukan munafik fil iman. Kalau seseorang itu hanya sekali berbohong, maka tidak langsung dicap dia munafik. Karena siapa di antara kita selain para nabi yang nggak pernah berbohong? Siapa yang nggak pernah berbohong? Rata-rata kita pernah berbohong, meskipun sekali, 2 kali, 10 kali, pernah berbohong. Yang disebut munafik karena berbohong itu bukan orang yang berbohong sesekali, tetapi orang yang kalau ngomong itu bawaannya selalu bohong aja ya. Jadi dia selalu ingin berbohong. Kalau dia itu berjanji, itu selalu menulai janjinya. Kalau dia diberikan amanah, selalu khianat. Inilah munafik, tapi munafiknya munafik amali. Munafik dalam amal itu tidak menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Berbeda dengan munafik fil aqidah. Kalau munafik fil aqidah itu adalah alladzi yubtinul kufra, yuzhirul Islam wa yubtinul kufra fi qalbihi. Yang menampakkan Islam secara zahir dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetapi dia menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya. Itu namanya munafik fil aqidah. Orang yang munafik dalam masalah akidah. Kalau hadis ini itu berbeda. Munafik di dalam hadis ini yang dimaksud munafik fil amal. Orang yang munafik dalam amal hukumnya tidak kafir. Kalau orang yang munafik dalam akidah, maka hukumnya dia jatuh pada kekufuran. Dia kafir. Itu yang dimaksud dengan ayat innal munafiqina fid darqil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di neraka yang paling bawah karena mereka tergolong sebagai orang-orang kafir. Munafik yang dimaksud adalah munafik dalam keimanan yang mereka menyembunyikan kekufuran dalam hatinya, menampakkan iman Islam secara zahir. Sedangkan orang yang kalau berbicara selalu berbohong, kalau diberi amanah selalu khianat, ini orang munafik dalam amal. Mereka jatuh pada dosa tetapi tidak menjadi kafir. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.